Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan pada pagi menjelang siang ini. Semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beramal soleh dan Allah terima amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu ummahat rahimakumullah, insyaallah kita pada hari ini ingin membahas tentang harta, ya. Terus habis itu kita berbicara tentang keharaman, ya. Tapi kemudian kita lihat dulu nih, harta, ya, menurut Al-Qur'an itu seperti apa? Ya. Coba buka surat An-Nisa, ya. Surat yang keempat, ayat 5. Surat An-Nisa ayat 5. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 5, boleh pakai HP, kalau pakai HP kan cepet ya, lebih cepet ya. Iya. Iya. Dalam surat An-Nisa ayat 5 ini Allah Ta'ala firmankan, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, wala, dan janganlah tu'tus sufaha, kalian berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Kata sufaha itu berasal dari kata safihun. Ya, safihun artinya bodoh. Ya, safih itu satu sinonimnya jahil. Kita suka dengar kata jahil, ya kan gitu ya. Safih, jamaknya sufaha. Di dalam surat, ya, Al-Baqarah ada juga, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Benar. Ini sufaha artinya orang-orang bodoh, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Jadi di sini Allah Ta'ala firmankan, janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh, orang yang belum sempurna akalnya. Siapa maksudnya? Anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu nggak boleh dikasih duit banyak-banyak, nggak boleh. Paham ya? Jadi kalau ada anak belum balik, udah dibeliin iPhone, ini sesuai nggak dengan ayat ini? Nggak sesuai. Ya, belum waktunya, ya, belum waktunya. Gitu ya. Jadi gini, Islam itu ngajari kita ambil yang cukup, sisanya infakkan di jalan Allah. Benar. Andai kata kita nabungnya itu untuk kebaikan, ya, nabungnya untuk kebaikan, bukan nabung untuk numpuk harta, numpuk harta. Kalau infak susah, kalau jalan-jalan gampang, ya Pak. Emang bener. Jalan-jalannya ke Eropa kayak gampang banget. Ada loh, dia jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke
kemana, tapi nggak pernah umroh. Kok bisa? Padahal dana umroh itu lebih murah daripada ke Eropa. Coba. Tiket pesawat saja 460 juta. Coba. La haula wala quwata illa billah. Itu ada orang itu itulah ketika pas orang belum kena dakwah kayak gitu, ya. Oke. Di sini jangan berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh itu, ya, orang yang intinya belum mampu mengelola harta dengan baik. Paham ya? Ya. Orang yang belum mampu mengelola harta dengan baik. Di antaranya siapa tadi? Yang belum balik, misalkan gitu. Atau orang yang boros. Orang kalau boros itu bisa mengelola harta nggak orang kayak gitu? Bisa. Gitu. Jadi kalau jadi istri boros pasti banyak utang, ya enggak? Bukan ibu, bukan. Saya nggak nuduh, gitu, ya kan gitu. Orang sana, orang lain. Coba lihat orang-orang yang boros pasti banyak utang tuh, ya enggak? Boros. Orang seperti itu justru nggak boleh dikasih harta banyak-banyak. Boros. Bahkan sesuatu yang kadang nggak manfaat. Ada seorang penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia. Konsernya sekali masuk dalam waktu 3 jam 6 juta. Terus habis begitu anaknya ini 2 minta sama orang tuanya untuk beli tiket itu. Dibeliin 12 juta dalam waktu 3 jam. Saya bingung, kok bisa ya orang tua yang mau ngasih gitu. 25 juta lagi. Astagfirullah. Coba itu. Kadang harus hati-hati. Saya perlu ingatkan juga. Imam Hasan Al-Basri ngomong apa? Siapa yang mendapatkan harta dari cara yang haram, ya kan? Dia akan belanjakan kepada yang haram. Gitu. Kalau orang itu membelanjakan ke yang haram-haram, berarti dapatnya dari yang haram. Hati-hati. Jadi kok orang ini kok untuk haram-haram aja, yo ingat aja, lihat aja. Ya. Nanti kita bahasnya. Janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Tadi siapa? Belum balik, orang yang boros, ya. Termasuk orang yang ya akalnya tidak sempurna, akalnya tidak sempurna, ya. Gitu. Orang stres dikasih duit, gimana mau make? Ya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ambah lakum harta kalian. Allati yang ja'alallahu lakum, Allah jadikan untuk kalian qiyaman, pokok kehidupan. Oke. Di sini ya. Berarti apa? Harta ya, ini harta. Oke. Catatan pertama sebagai pokok kehidupan. Ya. Kalau guru kami Ustaz Mu'in rahimahullah itu ngomong, kalau membahasakannya dengan tonggak hidup, ya. Tonggak hidup. Ya. Ini tadi surat apa tadi? Surat keempat ayat 5. Jadi harta itu sebagai tonggak hidup, ya.
sebagai pokok kehidupan. Orang kalau nggak ada harta nggak hidup kan? Bisa hidup tanpa harta? Nggak bisa. Ada yang bilang, Ustaz, duit kita rupiah itu masalah. $1 bisa dapat 16.000, ya nggak? Masa begitu? Emang rupiah itu masalah. Tapi kok nggak punya rupiah lebih masalah. Ya enggak? Itu lebih masalah. Maka daripada itu kita balikin. Allah firmankan bahwa harta itu sebagai tonggak hidup atau pokok kehidupan. Nggak bisa enggak. Manusia itu pasti bakal cari itu. Oke? Bakal cari itu. Gini, ketika seseorang mereka mencari harta dengan cara yang tidak halal, niatnya baik atau buruk? Keliru. Niatnya baik. Orang jahat pun niatnya baik. Ya enggak? Dia nggak punya uang. Anak dan istrinya lapar. Akhirnya dia nyuri. Niatnya benar nggak? Benar. Korupsi banyak supaya anak istrinya sampai 7 turunan nggak kelaparan. Niatnya baik nggak? Baik. Niatnya baik. Tapi caranya salah. Oke? Islam itu ngatur. Niat yang benar harus disertai dengan cara yang benar. Itu baru disebut kebenaran. Paham ya? Jadi kalau niatnya saya baik kok. Masa ini ada kasus ya ceramah seorang Gus. Dia ngomong gini. Ngundang penyanyi dangdut koplo nggak apa-apa. Soalnya itu memberi kehidupan. Gitu. Dianya dapat kehidupan. Terus siapapun yang ada di situ, panitia-panitianya dapat kehidupan. Yang jualan di situ dapat kehidupan. Jadi nggak apa-apa. Oke. Ini seolah-olah baik, ya. Seolah-olah apa? Baik. Iya kan gitu ya. Niatnya. Akan tetapi Islam ngatur niat yang baik harus dengan cara yang baik. Jadi jangan seolah-olah kita hukumi sesuatu itu langsung baik hanya gara-gara niat. Hanya gara-gara niat atau tujuan, enggak. Maka dari itu ada satu kaidah al-ghayatu la tubarrirul wasail. Ya, al-ghayatu la tubarrirul wasail. Apa artinya? Tujuan tidak membenarkan wasilah. Wasilah itu apa sih? Perantara. Jadi perantaranya apa? Yang penting dapat tujuannya, ya nggak bisa. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Nah, ini catatan pertama bahwa harta itu sebagai pokok kehidupan atau enggak hidup, ya. Maka, ya, di sini Allah itu ketika pas melarang, coba perhatikan, Allah melarang, jangan kamu berikan harta kamu kepada orang bodoh karena harta itu tonggak hidup, harta itu pokok kehidupan. Ketika Allah melarang, Allah kasih alasannya. Dikasih alasan ya. Artinya Allah ngajari kita. Kalau kita ngelarang, kasih alasan. Jangan pokoknya nggak boleh, nggak bisa gitu. Jadi ketika pas kita melarang anak-anak kita, ya pokoknya kamu belum paham, pokoknya terangin aja. Ya, terangin. Paham ya? Jadi seperti itu. Apa namanya? Ada yang gini,
Ada yang berpendapat ini dalam ilmu parenting ya. Jangan melarang dengan kata jangan, gitu ya. Pernah dengar nggak? Boleh nggak? Boleh. Kata jangan itu boleh. Asalkan diberi alasan. Asalkan diberi alasan. Yang nggak boleh itu jangan tapi tanpa alasan, itu nggak boleh. Tapi kalau jangan ada alasannya ya nggak apa-apa. Kalau melarang dengan kata jangan, bukan dengan kata jangan, terus dengan kata apa? Nggak boleh katanya. Kelamaan tuh, ya kan? Iya. Di dalam Al-Quran itu ada kata la, jangan. Ada. Cuman Al-Quran selalu ngasih alasan. Nggak pernah Al-Quran kok kosongan gitu aja, nggak pernah. Pasti setiap larangan ada alasan. Lihat aja, dimanapun. Baik itu alasannya alasan dunia maupun alasan akhirat nanti. Ada aja. Pasti ada alasannya. Nggak ada larangan dalam Quran tanpa alasan, itu nggak ada. Gitu. Berarti Islam itu rasional. Paham ya? Jadi Islam itu rasional sama nggak rasionalnya lebih banyak rasionalnya. Tapi ada nggak yang nggak rasional? Ada. Domainnya iman. Domainnya apa? Iman. Domainnya iman. Jadi wilayah iman itu bukan wilayah ya, bukan wilayah akal, tapi wilayah iman. Ya, wilayah lah wilayah. Bukan domain ini, domain internet bukan. Ya, maksudnya wilayah ya, wilayah apa? Iman. Itu wilayah iman. Gitu. Kita loh, kita sesuatu yang tampak saja kadang perlu iman kok. Ya, kadang kita perlu, bukan kadang perlu iman, semuanya perlu iman dong ya. Maksudnya kita nggak bisa akal gitu kan? Ya, maksudnya kan nasi busuk, nasi benda mati atau benda hidup? Benda mati ya, benda mati. Oke. Nasi busuk ibu taruh, ya kan? Di misalkan toples kongguan misalkan. Tapi isinya bukan rengginang ya. Ya. Jadi pengalaman Idul Fitri kan. Ya. Jadi itu nanti lama kelamaan ada apa ya, Bu? Ada airnya, ada belatongnya, ada apa? Ya. Padahal ibu tutup loh. Kok bisa benda mati terus tiba-tiba ada benda hidup gitu? Banyak lagi. Bisa dihitung nggak? Susah banget kan? Masa dihitung? Kok bisa benda mati jadi benda hidup? Siapa yang menghendaki? Itu pakai iman nggak? Pakai iman. Pakainya iman. Bahkan telur kan? Telur benda mati atau benda hidup? Ketika pas telur ibu goreng bisa berontak nggak? Bisa lari. Berarti benda mati atau hidup? Kok bisa lahir di situ? Ayam makhluk hidup. Pakainya iman nggak? Kalau nggak punya iman pasti cuma ini apa namanya, science ya, science. Sunatullah boleh ya, science ini kejadian alam siapa yang ngatur? Ya Allah. Berarti pakai iman nggak? Berarti domainnya iman juga ya, wilayahnya ini. Padahal tampak kan? Apalagi yang tidak tampak. Lebih iman lagi. Gitu. Iman. Gitu.
Iya, Allah Maha Besar. Sebesar apa? Ya imannya aja. Apa itu? Sebesar apa? Ibu udah hafal surat Al-Mulk ya? Surat Al-Mulk gimana? Ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Coba. Tabarakalladzi, Maha Suci Allah yang biyadihi, di tangannya. Di tangannya Allah. Al-Mulk, kerajaan. Jadi kerajaan langit bumi sebesar ini di tangannya Allah. Terus Allah sebesar apa? Allah sebesar apa? Ada yang bilang sama saya gini, Allah itu ada di mana-mana. Loh, Allah di mana-mana? Kok bisa Allah di mana-mana? Allah sama bumi lebih besar mana? Terus Allah di mana-mana gitu? Bingung nggak kita sama orang yang punya pikiran Allah di mana-mana itu? Nah, kalau Allah berfirman Ar-Rahman ala arsyis, Allah bersemayam di atas arsy. Di atas arsy. Di atasnya arsy. Ya. Waalaikumsalam. Ini bumi terus langit di atas sampai arsy. Di atasnya arsy lagi. Terus bilangnya Allah di mana-mana. Gimana Allah di mana-mana? Ya kan gitu. Ini pemikiran yang keliru. Ya. Warzuquhum, dan berilah rezeki kepada mereka, berikan makan. Jadi kalau belum bisa ngelola harta, jangan kasih duit, jangan kasih uang, kasih aja apa? Makan aja. Gitu ya. Waksuhu fiha, ya, pada harta itu. Waksuhu, dan berilah mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka ucapan yang oke. Oke. Sekarang kita buka surat An-Nur. Surat yang ke-24. Ya. Ya. Ayatnya ayat 33. Ayatnya ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih. Wal ladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khairan wa atuhum min malillahi alladzi atakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassuna litabtagu 'aradul hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Langsung ke baris ketiga itu. Ya. Wa atuhum, ya. Wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka. Ayat 33 ya. Sudah. Wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka min, dari manillah, harta Allah. Ya, di sini hartanya Allah. Alladzi atakum, yang dia berikan, yang Allah berikan kepada kalian. Berarti ya, pada hakikatnya, sejatinya harta itu milik siapa? Berdasarkan ayat ini berarti harta itu milik Allah. Jadi ketika pas orang mengatakan ini duit saya, terserah saya, loh, Allah bilang harta itu milik Allah. Wa atuhum mimma lillah, dari harta Allah. Gak bisa kita mengklaim itu duit saya, terserah saya. Loh,
Kalau mau maksiat, ya kan, jangan makan dari rizkinya Allah. Kalau pengen maksiat dengan harta itu, jangan dari hartanya Allah. Sekalian jangan di buminya Allah. Bisa nggak? Ya jangan maksiat. Ya jangan maksiat. Ya terserah saya, terserah aku. Ini duit-duit itu. Nggak bisa begitu. Ya, barakallahu. Begitu ya. Oke. Ini Quran Surat 24 ayat 30. Ya, barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi harta itu hartanya Allah. Allah diatakum yang Allah berikan kepada kalian. Itu hartanya Allah. Ya, hartanya Allah. Nih, artinya kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Apalagi pertanyaan terhadap harta itu lebih berat daripada pertanyaan yang lain. Pertanyaan ilmu, apakah sudah diamalkan atau belum? Hanya satu. Oke. Dua, umur digunakan untuk apa? Pertanyaan cuma satu. Masa muda digunakan untuk apa? Pertanyaan cuma satu. Harta, pertanyaannya dua. Mimma iktasabahu wa fima anfaqah, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih dari Muslim. Dari mana dia hasilkan, dia dapatkan, dan kemana ia pergunakan. Itu, ingat, pertanyaan tentang harta lebih berat daripada pertanyaan apapun. Catatan penting ya. Kita ini ketika pas nggak punya harta susah, pas punya harta susah juga, dihisab sama Allah. Maka itu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Dunia itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Ya Allah ya Allah. Ini catatan penting ya. Dunia itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Ya. Bahaya nggak? Andai kata kita ini ya bisa memilih, andai kata ya diberi pilihan sama Allah, andai kata ini cuma mengandai, sebelum kita balik, masa balik, ditawari sama Allah, hambaku, kamu mau lanjut balik atau enggak? Kalau saya nggak usah balik ya Allah, saya aja mati biar saya masuk surga gitu. Ya enggak? Biar nggak dihisab. Akan tetapi Allah Maha berkehendak, siapa yang sampai balik, siapa yang nggak sampai balik. Kita sudah dikehendaki sampai balik, ya, barakallahu. Yang kita harapkan hanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini pengen surga pakai amal sendiri susah, ya. Amalnya dikit, siapa yang berani mengklaim amalnya banyak? Berani nggak? Wow, amal saya banyak Ustaz. Kalau amal banyak, sekarang aja mati ya hari ini, mau nggak? Nggak ada yang berani. Ya kan bro? Ya. Maka itu kematian itu pasti datangnya dadakan. Ya, tidak permisi dulu. Nggak ada gini dikasih tahu, kamu 5 menit lagi mati ya. Nggak ada. Ya, banyak orang yang merasa bahwa masih lama. Ternyata udah dekat. Tidak ada mati yang tidak dadakan. Ya, tidak ada mati yang tidak dadakan. Semua mati dadakan. Kok bisa dadakan? Ya iya. Kita yang bakal mengalami mati juga, entah kapan.
Itu juga pasti tiba-tiba aja. Oh, sekarang waktunya. Cuma kita berharap semoga dalam kondisi amal soleh. Ya, semoga dalam kondisi amal soleh, dalam kondisi iman yang lagi baik, ya kan? Itu dosa-dosanya sudah diampuni semua. Kalau dosa-dosa belum diampuni, takutnya nanti pas dikuburnya susah. Oh, belum diampuni, belum diampuni. Ada pertanyaan begini, yang diazab itu apakah orang kafir saja atau ada tidak orang beriman yang diazab? Yang belum diampuni dosanya. Orang beriman juga ada yang diazab ya. Kok bisa? Ya iya. Dalilnya? Dalilnya apa dalilnya? Ya. Pokoknya ada Ustaz, dalil urusan Ustaz. Itu kan jawaban paling nyaman ya. Gitu. Itu urusan Ustaz. Gitu. Ya. Baik, warahmatullahi. Ya. Jadi hadisnya kita semua tahu. Hadis dari Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW yang ngelewatin 2 kuburan, dua-duanya dikasih syafaat nggak sama Rasul? Dikasih syafaat dengan cara apa? Menancapkan pohon kurma, pelepahnya ya, pelepah kurma yang masih basah. Itu syafaat Rasulullah. Itu syafaat Rasulullah SAW. Oke. Dia beriman nggak yang diadab itu? Beriman. Kok nggak beriman ngapain dikasih syafaat? Cuman dia punya iman dan masih punya dosa yang belum diampuni. Dosanya yang satu nggak pernah cembok, bahasa kasarnya, mohon maaf nih. Ya, kalau pipis apa nggak pernah dibersihin, ya. Sama yang satu lagi apa? Satu apa? Tukang apa, Bu? Tukang adu domba ya? Ya? Iya, kan? Satu lagi tukang adu domba. Ingat ya, ingat, hati-hati, perempuan ini lebih banyak terjatuh di sini. Ya, ya, berkopiku. Karena perempuan ngomongnya banyak. Gitu. Gitu. Banyak. Nanti tiba-tiba apa? Bikin orang benci orang. Paham? Yang diajak ngomong ini itu fulan atau fulan gitu. Diajak benci. Ini udah termasuk adu domba ya. Ya? Nggak harus ngomong sama yang sana. Ngomong ini biar berantem. Enggak. Jangan dikira adu domba itu ya seseorang ngomong terus yang satu dikomporin, yang satu lagi dikomporin. Enggak harus. Yang dikomporin cuma satu, udah termasuk adu domba. Hati-hati. Ya. Tadi macam banyak diam, banyak baca Quran. Perempuan itu memang benar 20.000 kata setiap hari harus ngomong, harus keluar. Tapi bisa dialihkan dengan baca Quran. Zikir, banyak baca Quran. Ibu udah baca Quran banyak-banyak, udah capek. Udah capek. Itu udah khatamin aja 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Keren nggak? Daripada kesono ngompor. Dan ingat, perempuan itu dengkinya lebih kuat. Hati-hati. Ibu pakai kacamata aja mungkin salah di mata orang dengki. Sok-sokan pakai kacamata. Loh, bener aja salah loh.
Ibu datang ke pengajian, sok-sokan ngaji. Loh, bener aja salah. Ibu salah, habis. Kalau ibu didengki, nggak apa-apa. Tapi jangan dengki. Ya. Kalau ibu didengki, berarti ibu orang baik. Kalau ibu didengki, berarti ibu orang baik. Kan didengki. Ya, kok yang mendengki ya berarti ibu yang nggak baik. Udah ngaji di sini nggak boleh punya sifat dengki. Ya. Barakallahu. Gitu, dijaga. Ketika pas mau ngomongin orang, udah baca Quran lagi. Ngomongin orang baca Quran. Gitu aja, ya. Ya, barakallahu. Dengkinya lebih kuat. Oke, sekarang buka surat Al-Hadid ayat 7. Ya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Tuh. Ya. Barakallahu amanah. Di sini dibahasakan amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Di sini Allah Ta'ala firmankan, dan infakkanlah wa anfiku mimma dari yang ja'alakum. Allah jadikan kalian mustakhlafin. Mustakhlaf ya, berarti masdarnya disebut istikhlaf. Istikhlaf itu apa artinya? Mandat. Ya. Allah kasih mandat kalian. Allah kasih amanah kalian. Amanahnya apa? Amanah harta. Jadi Allah yang punya. Ini kan harta milik Allah. Allah yang punya. Terus ngasih amanah. Tuh, titipkan. Maka dari itu sejak dulu orang-orang tua kita suka ngomong harta itu hanya titipan. Dalilnya apa? Orang tua kita nggak tahu. Ya, mereka jawabnya juga itu urusannya Ustaz. Ya, dalilnya ini surat Al-Hadid ayat 7. Ya, surat Al-Hadid ayat 7. Oke. Jadi di sini harta adalah harta adalah mandat, amanah atau mandat, titipan, ya. Quran surat apa nih? 57 ya, 57 ayatnya 7. Oke. Ya. Titipan, namanya orang dititipi, ya kan? Nanti kalau Allah ambil lagi, ya terserah Allah, ya kan? Gitu. Kalau ya kita dititipin barang, ya kan? Kita harus ya pergunakan, jaga titipan itu sebaik mungkin. Ya enggak? Misalkan kita dititipin sama orang, ini motor saya titip ya, silahkan digunakan. Dititipi dan boleh digunakan. Sama, Allah kayak gitu. Dikasih terus boleh digunakan. Ini saya titipin motor, ya kan? Saya baru beli nih, 24 juta. Masya Allah. Terus ini saya titipkan, boleh dimanfaatkan.
Dimanfaatkannya nggak sampai sih nggak sampai. Dipakai memang digunakan, tapi ya dijaga, ya kan? Untuk kubut-kubutan, terus baret-baret, ya kan? Meskipun si pemilik mengatakan silahkan dipakai, tapi kita pas datang, kok baret-baret, ya? Kok baret-baret? Kira-kira perasaannya gimana? Oh, di hatinya baik Ustaz. Masa kita bisa bilang gitu? Sebaik apapun dia, tapi kan kita harus tetap menjaga adabnya nggak? Barat-barat pasti ya barat-barat ya. Itu hanya motor. Allah kasih kita itu sejak kita lahir sampai sekarang masih dapat rezeki. Ya enggak? Yang hari ini puasa oke lah. Ya Pak, yang hari puasa tadi sahur kan? Yang enggak puasa hari ini udah sarapan kan? Masih punya tenaga sampai sini kan? Masih hidup loh. Iya kan? Sejak lahir loh sampai sekarang masih Allah kasih hidup. Masih Allah kasih rezeki. Tapi kalau nggak dijaga dengan baik gimana? Allah lebih marah. Kalau marahnya manusia, ya hanya sebatas dunia saja. Tapi kok marahnya Allah, hati-hati. Marahnya Allah nanti hartanya dibakar, ya kan? Harta yang tadi diberikan dibakar nih, terus kamu masuk ke api yang dulu kamu gunakan untuk apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Nih. Itu kita dengan melihat ayat-ayat ini semakin sadar. Ya, semakin sadar. Kita cuma dikasih titipan. Ya. Bukan dikasih kuasa dalam arti udah terserah kamu. Apalagi Allah Ta'ala firmankan, walillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah setiap apa yang di langit dan bumi. Yang di langit di bumi milik Allah semua. Tangan diri kita pun juga milik Allah. Ya enggak? Milik Allah. Ya, milik Allah. Oke. Kita sampai jam 10. Ya, materi sampai jam 10. Kita setengah jam, ada waktu untuk tanya jawab. Saya mohon maaf ini nggak bisa sampai jam 11. Ya, sampai setengah 11 aja paling. Karena saya masih harus ke Kuningan dan cari dana ya untuk Palestina. Ya. Alhamdulillah ya. Ya kita ngurusin umat di sini, ngurusin umat yang di sana ya. Masya Allah. Karena Palestina itu bukan urusan orang Palestina. Urusannya kaum muslimin seluruh dunia ya. Wah, itu kan urusan orang Palestina. Munafik. Dikeplak itu ya. Berlebih-lebih ya. Enggak bisa begitu. Ada orang Islam di Amerika didolimi. Urusan kita enggak? Ya urusan kita. Mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Palestina, mau di mana? Ya. Gitu. Berlebih. Kemudian Al-Quran itu menyebut harta itu sebagai khair. Apa itu khair? Baik. Khair, kebaikan. Ya, berapa itu? Pertama, buka surat Al-Adiyat. Wah, ini udah hafal semua ini. Al-Adiyat. Al-Adiyat ayat 8. Al-Adiyat ayat 8. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
wal adiyati dhabha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nih wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ayat 8. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Tuh. Harta itu bahasa Arabnya apa? Harta bahasa Arabnya apa? Mal. Ya, mal. Terus ibu-ibu punya tafsir. Mal itu apa? Mall. Kalau punya mal bisa ke. Jadi bahasa Arabnya harta itu mal. Tapi dalam ayat ini, ayat 8 ini kata malnya di mana? Ada enggak? Enggak ada kan? Adanya apa? Khair. Jadi bukan mal tapi khair. Khair di situ maksudnya apa? Tafsirnya apa tafsirnya? Harta. Jadi harta itu baik nggak? Baik. Harta disebut sebagai khair di Al-Quran. Ya kan? Nih. Surat Al-Adiyat ayat 8. Ya. Khair, baik. Ya, baik. Jadi kalau orang punya harta baik nggak? Ya baik. Nggak masalah. Masalahnya itu bukan di hartanya, cara mendapatkannya dan cara membelanjakannya itu. Kalau hartanya banyak, tapi kayak Utsman bin Affan, bener nggak? Ya benar. Hartanya banyak kayak Abdurrahman bin Auf, bener nggak? Ya benar. Hartanya banyak kayak Thalhah bin Ubaidillah, bener nggak? Ya benar. Kayak Abu Thalhah, ya benar dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi harta itu khair, baik. Harta itu baik. Iya. Cuma tadi itu yang salah hanya di cara mendapatkan dan cara membelanjakan. Cara mendapatkan dan cara membelanjakan. Baik ya. Baik, baik. Buka lagi dalam surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu surat keberapa? 70 ya. Ayat 21. Al-Ma'arij ayat 21. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Manu'a. Wa idza dan apabila massahu telah mendapatinya al khairu harta. Ya. Manu'a dia kikir. Tuh manusia kayak gitu. Kalau udah punya duit pelit. Itu Allah yang ngomong. Kok punya duit, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Sifat umum manusia. Kecuali yang punya iman. Nanti dikecualikan nanti di ayat berikutnya ada, ya. Nanti kita baca sedikit coba. Illal musallin, tuh kan? Kecuali orang yang sholat. No. Ayat berikutnya itu. Ayat berapa? 22-nya. Kecuali orang yang sholat. Berarti orang kalau sholat nggak boleh pelit. Sholat kok pelit. Ya, Allah mengecualikan ya kalau orang sholat berarti nggak pelit kan? Ini kata Allah. Jadi kalau ada gini aja.
Ada dua orang, yang satu dermawan, yang satu pelit. Wajahnya lebih enak dilihat yang mana? Ya kan? Itu orang yang dermawan itu, ya kedermawanan itu mempengaruhi keindahan wajah. Buktiin aja, paham ya? Ya, kedermawanan itu apa? Mempengaruhi keindahan wajah. Ibu semakin dermawan, semakin dipandang cantik, dipandang indah. Ya, di sini di ayat 21 ini balik coba 21. Kata malnya di mana? Ada nggak? Tidak ada. Adanya? Khair. Khair adalah kebaikan. Berarti harta itu baik. Berarti sudah dua ayat yang menyebut harta itu baik. Khair. Ada lagi nggak? Ada. Buka surat Al-Baqarah. Ini barusan udah dicatat sendiri kan? Enggak, saya tulis ini. Ya. Ayat 180. 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara, jika datang, ahadakum, kepada salah seorang kalian, al maut, kematian. Jika orang menjelang meninggal, ya ada tanda-tanda, intaroka, jika dia meninggalkan khairoha, apa? Kebaikan di sini apa? Baik. Khairanil wasiyah. Al wasiyah itu akan memberi wasiat lil walidain, pada orang tua, wal aqrabin, kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, hakon ala muttaqin, kewajiban atas orang yang bertakwa. Di sini kata amalnya di mana? Ada enggak? Enggak ada. Adanya kata apa? Khair. Jadi Al-Quran menyebut harta itu baik sampai 3 ayat. Ya, khair. Gitu. Jadi harta itu khair, baik. Gitu. Ya, harta itu baik. Dan ketika pas ada yang mengatakan harta tidak dibawa mati, itu keliru. Iya. Harta itu bisa dibawa mati. Ya. Bisa disedekahkan jariah ya. Itu bisa dibawa mati, bisa. Ya. Tapi ada juga yang tidak dibawa mati. Ya, ada juga yang tidak dibawa mati. Apa yang udah ya hilang, udah habis, jadinya hisab. Jadi apa? Hisab. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka itu nggak boleh membadir ya, nggak boleh foya-foya ya. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Apa itu takatsur? Bermegah-megah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah. Jadi bermegah-megah itu, kata para ulama, fil ma'kal, pertama makanan bisa bermegah-megah. Makanan yang kita ini orang Indonesia itu, ya, makan nasi pakai tempe, ada sayur sama sambal, hidup enggak? Hidup. Nikmat lagi. Masya Allah kan?
hidup, dan itu udah masya Allah, alhamdulillah ya. Muncullah sekarang Korean food, waduh Korean food. Pas kita cobain, ya Belanda food apa kayak Chinese food dan seterusnya, dan harganya mahal nggak? Terus setelah kita cicipin, ya gini dan seterusnya, harganya mahal. Oh, kok sama martabak enakan martabak gitu kan? Kadang kita begitu ya. Subhanallah wa bihamdi. Ya, kita datang. Pokoknya apa namanya, tempat-tempat yang sudah diboikot nggak boleh beli lagi di situ, oke? Iya, barakallahu. Boikot semua yang apa namanya ke Yahudi itu. Lagian juga nggak enak-enak amat, ya nggak? Iya kan? Oh, drive thru, oh, kayak gitu. Apa namanya? Judulnya gini, rice bowl and chicken gitu ya. terus terus kita makan itu. La ilaha illallah. Enakan nasi uduk ya. Oh, nasi ulam ya. Tapi harganya la haula wala quwata illa billah. Kayak gitu tuh, gaya-gayaan aja itu. Itu andai kata nggak diboikot pun, ya itu kok kita ke situ sering-sering, andai kata nggak diboikot ya, itu sering-sering aja itu udah takasur, udah termasuk apa? Takasur. Makanan nggak enak dibeli mahal untuk gaya, berarti takasur. Ya, berarti takasur. Gitu. Iya, minuman mahal. Lah, enakan cendol. Loh, benar nggak? Iya loh. Subhanallah. Silakan jika ada pertanyaan, barakallahu fikum. Masih ada waktu. Biasanya kita tanya jawabnya setengah jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai harta itu adalah milik Allah. Mm-mm. Tapi kita udah tahu Pak Ustaz, nggak ngerti ayatnya, dan imam juga, tapi dalam pengamalannya itu masih merasa sayang, masih hitung-hitung gitu loh Pak Ustaz. Makanya supaya belajar itu nggak jauh, kan besar. Sekian, gitu. Ya habis kalau buat belajar jauh-jauh gitu. Itu mensikapinya bagaimana Pak Ustaz? Saya yakin banget gitu. Bahwa ini milik Allah, bukan milik kita. Oke. Berarti kita tambah ayat nih. Ya, ada ayatnya. Dan sudah Ibu hafal semua. Surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a ma'alau wa adada. Wailun, celakalah, likulli, untuk orang-orang yang humazatil lumazah, pengumpat dan pencela. Alladzi, yang jama'a, mengumpulkan, menghimpun-himpun. Tuh, celaka nih orang yang himpun-himpun. Malan, apa mal? Harta. Nih, kok di sini disebut harta enggak? Disebut mal ya? Wa'adadah, dan menghitung-hitungnya ya, sehingga kikir beramal. Tuh. Jadi tafsirannya itu apa? Menghitung-hitungnya. Tuh, orang kalau hitung-hitungan tuh, orang hitung-hitungan itu ada ayatnya. Udah kita hafal lagi. Hitung-hitungan. Jadi kalau mau beramal soleh hitung-hitungan. Nah, ini. Cuman boleh nggak kita hitung-hitungan? Boleh. Dengan cara gini. Ada ayatnya nggak Ustaz? Ada. Ya. Nanti suratnya Al-Baqarah
Yas'alunaka madza yunfikun, ayat 215. Ayatnya 215. Nah, hitung-hitungan boleh nggak? Hitung-hitungan boleh, tapi cara menghitungnya ada ayatnya. 215. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza yunfikun, ya, apa yang harus mereka infakkan? Qul, ya kan? Katakanlah ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan min khairin, dari harta. Oh, ini sekaligus tambahan. Khair, ya, khair min khairin fadil walidain, maka untuk orang tua. Jadi jangan ngasih ke sana sini dulu, ya, orang tua dulu, gitu ya. Terus ini diminta infak ke pesantren, ini, tapi orang tuanya kelaparan, nggak boleh. Ada ayatnya. Ada yang Oh? Ada ayatnya. Enggak, yang keluar kota ada. Surat 4 ayat 3 dia nggak satu. Surat apa? Surat 4 ayat 3 dia nggak satu. Oh ya, nanti habis ini kita bahas. Oke. Wa budullah wal tusyufi saya wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junub wa sayyidul junub bin sabil wa malakat aymanukum. Itu apa namanya? Nanti habis ini ya. Jadi ngitungnya gimana? Ya hitung-hitungan, soalnya untuk orang tua dulu boleh. Ya kan? Kebutuhan kita, kebutuhan orang tua kita, wal aqrabin, karib kerabat, anak istri kita, kakak kita, adik kita, oke? Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa bani sabil, musafir. Coba, jadi anak yatim, orang miskin, ibnu sabil itu setelah orang tua dan kerabat, ya, gitu ya. Jadi kalau mau beramal soleh, tapi ini kayaknya yang butuh orang tua kita dulu. Kalau hitung-hitungannya caranya begitu boleh, karena ada ayatnya. Ya, karena ada dalilnya. Buka lagi surat An-Nisa 36. Ya, tadi ayatnya sudah saya baca ya, wa'budullaha ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan, ya, Allah dengan suatu apapun. Wabil walidain, nah, dengan orang tua berbuat baiklah kalian. Wabitil kurba, ya. Kemudian karib kerabat, wal yatama, yatim, wal masakin, wal miskin, wal jaridil kurba, ya, tetangga dekat, wal jaridil junub, tetangga jauh, wasohyu bil jam, teman sejawat, wabni sabil, ibnu sabil, musafir, ya. Ada yang keliru memahami ibnu sabil, dikiranya fisabilillah itu ibnu sabil itu fisabilillah, ya. Itu keliru, fisabilillah sendiri, ibnu sabil sendiri, ya. Kok fisabilillah itu mana mujahid, ya. Wa ma malaikat aimanukum, dan hamba sahaya kalian. Kok enggak ada hamba sahaya, berarti apa namanya, pembantu, ya. Ini orang-orang yang harus kita bayikin semuanya, ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita ini punya harta, maka yang harus kita apa namanya, pikirkan adalah diri kita cukup dulu, ya kan? Kita cukup dulu. Nah, setelah itu sisanya untuk infak. Kok bisa begitu? Kita balik lagi ke Al-Baqarah, ya. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afw. Iya. Ayat 219. Al-Baqarah, ya, balik lagi ke Al-Baqarah.
Al-Baqarah ayatnya 219. Langsung di agak akhir. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang perlu mereka infakkan, ya kan? Qulil afu, katakanlah lebih. Ini sedikit saya ini kadang ada yang salah bacanya gini, qulil af keliru ya. Secara ilmu tajwid yang benar gini, qulil afu gitu, bukan qulil af gitu, keliru ya, qulil afu. Tapi kalau mau diwasal ya qulil afwa kadzalika. Tapi kalau mau di waqaf qulil afu ya. Ya, katakanlah al-afu. Apa itu al-afu? Kelebihan tuh. Jadi ketika pas mereka bertanya kepadamu apa yang perlu mereka infakkan, maka katakanlah bukan kelebihan. Jangan sampai orang hidup kita mati. Paham maksudnya ya? Gara-gara orang lain kita sampai ngutang. Kalau sekiranya kita berutang tapi memang kita hartanya ya tinggal ngambil nanti bayar, ini mendahulukan orang lain sebentar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita sendiri sampai susah gara-gara orang lain, itu nih bukan kelebihan, kebodohan, ya kan begitu ya. Jadi ini biasanya menimpa mereka yang nggak enakan, ya kan? Nggak enakan kasih, nggak enakan kasih, sampai bukan kelebihan, kekurangan dia. Nggak begitu. Nah, kebutuhan kita ini aman. Rasulullah SAW perlu diperhatikan bahwa Rasulullah SAW ketika pas perang, ketika pas dakwah, ketika pas kesana kemari, ya kan? Madinah kan luas, harus diurusin semua Rasulullah. Mekah, urusin semua Rasulullah. Soalnya terus diurusin semuanya. Jadi setiap istri Nabi, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua itu diberi ya, berkarung-karung gandum yang itu cukup untuk setahun. Coba. Jadi nafkahnya Rasulullah itu cukup untuk istri-istrinya setahun, masing-masing setahun. Jadi Rasul itu ngasih nafkah tahunan, bukan bulanan. Kaya. Ya, Rasulullah kaya tuh. Masa Rasulullah miskin? Enggak, Rasulullah kaya. Cuman pertanyaan nih, kalau Rasulullah kaya, ya kan gitu ya. Kenapa pada saat Rasul meninggal masih punya utang? Rasul punya utang nggak saat meninggal? Bukan. Benar. Baju bersihnya Rasulullah masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Benar. Itu utang. Rasulullah itu punya utang sama orang Yahudi saat meninggal dunia. Ya kan Rasulullah kaya, Ustaz. Kok bisa utang? Para ulama menjawab, Rasulullah SAW kekayaannya maka yaruddu sa'ilan. Rasulullah tidak pernah menolak ada orang yang minta ke dia. Siapapun minta, kasih. Siapapun minta, kasih. Siapapun minta, kasih. Istri-istri Rasulullah juga sama kayak gitu. Istri-istri Rasulullah kayak gitu. Apa yang saya jadi teringat ya cerita Umi bahwa Ustaz Mundir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan siapa yang masuk rumah saya tidak boleh lapar.
nggak boleh pulang kelaparan ya, ya. Ya Rasulullah juga kayak gitu. Rasulullah juga kayak gitu. Istri-istrinya Rasulullah juga kayak gitu. Jadi kok ada yang datang, itu seharusnya nafkah untuk setahun tadi terkadang sampai kurang. Itu saking dermawannya Rasulullah dan istri-istrinya beliau. Setelah Rasulullah meninggal, mereka masih dermawan nggak? Masih. La ilaha illallah. Kalau kita lihat di YouTube nanti saya sudah menerangkan 9 istri Rasulullah, udah saya terangkan di YouTube. Ya. Bukan di sini, di sini, di Himayah. Ya, itu 2 tahun yang lalu kira-kira ya. Itu apa namanya? Di situ saya terangkan bahwa satu sisi kesamaan istri-istri Nabi SAW, satu sisi kesamaan semua mereka dermawan. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, istri-istri Nabi dapat nafkah dari mana tuh? Dari Baitul Mal. Dapat dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Kok bahasa kita sekarang apa? Iya, kas negara, kas nasional. Gitu. Dikasih Abu Bakar mikirin, Umar mikirin, Utsman mikirin, Ali mikirin, semuanya. Semua khalifah mikirin istrinya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah SAW. Harus nggak boleh kelaparan. Dapat dari Baitul Mal. Tapi tahu semuanya di kehidupan beliau semua, ya, dari Aisyahnya, Hafsahnya, Sofiyahnya, Juwairiyahnya, Zainabnya, semuanya itu kalau habis dikasih hari itu juga habis sedekahin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai pernah ada kisah bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu puasa, ketika pas waktu yang buka puasa, hari itu dapat harta banyak, langsung dikasih harta, dibagiin semua. Ketika pas buka puasa, terus apa namanya, ada buka apa? Iya, cuma ada air sama gandum. Apa kata budaknya gini? Ya, andaikan engkau mau menyisakan 1 dinar saja supaya kita bisa berbuka dengan daging, 1 dinar aja. Apa kata Aisyah? Kamu tadi nggak ingetin saya sih. Kok bahasa kita gitu? Lau tadzakiri ini. Andai kata tadi kamu ingatkan saya. Kok bahasa kita apa? Nggak ingetin sih tadi. Kok nggak inget kayak gitu? Udah habis. Pantas enggak kalau mereka semua itu ahlul jannah gitu? Ya pantas lah, orang nggak mikirin dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya memang, masya Allah, ya, barakallahu. Jadi, tapi tetap ya, tetap di sini. Apa nih? Ulil amr. Terus bagaimana cara hitungannya lagi? Buka surat Al-Isra. Ayatnya ayat 29. Ayat 29 ya. Surat ke-17 ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura. Ya. Wala taj'al, dan janganlah kamu jadikan
yadaka tanganmu maglulatan terbelenggu ila unukika ke lehermu. Jadi jangan tanganmu terbelenggu di leher. Maksudnya apa? Pelit. Nggak boleh pelit. Ya. Jadi Rasulullah dilarang nih, nggak boleh pelit. Wala tabasutuha, ya, dan jangan pula kamu membentangkannya. Kulal pasti, ya, berlebihan. Jadi terlalu pemurah, terlalu jor-joran. Tuh, pelit nggak boleh, jor-joran berlebihan juga nggak boleh. Jadi kok infak, pelit nggak boleh, jor-joran juga nggak boleh. Fata kok udah, sehingga kamu akan menjadi maluman, tercela, ya kan? Jadi kalau pelit nanti tercela, mahsuro menyesal. Kok kebanyakan? Menyesal. Saya jadi pengen cerita sedikit, ya. Jadi satu saat ada mu'alaf center Bogor, ya, ketua mu'alaf center Bogor. Itu bikin status begini. Ada keluarga mu'alaf seharian belum makan, sekarang lemas di rumah kontrakan. Wah, kita para aktivis nggak bisa diem dong, iya kan? Mu'alaf kelaparan, gitu kan? Itu teman-teman para ustadz. Terus lokasi di mana? Bekasi. Oke, saya di tag, ditandain. Nih Ustadz dari maghrib nih di Bekasi. Gas. OTW gitu ya. OTW. Oke, gas, OTW. Kita cari di mana? Oke, ternyata di daerah Keranggan. Ya, daerah Keranggan. Oke, cari. Waktu itu saya habis apa namanya? Udah ketemu nanti, ya. Kan minta nomor dan seterusnya kan. Minta apa? Sherlock dan seterusnya. Oh, ada. Ya. Terus saya sama murid saya habis ngisi pengajian ibu-ibu gini juga. Malam-malam. Wah, ayo segera cari. Udah kita beliin nasi, kita beliin sate, wah, kita beliin sop daging, wah, mewah. Pokoknya biar strong, ya. Ya. Udah langsung kita cari itu. Kita kasih duit apa namanya dari komunitas dan seterusnya. Di situ ada aktivis-aktivis yang lain, udah bawa ini, udah bawa itu. Kita kenalan, akhirnya malah bisa kenalan sama aktivis-aktivis yang lain dari Cibubur, dari mana, alhamdulillah. Terus, akhirnya saya bilang nanti kalau ada apa-apa, apa namanya, info aja, kasih info aja. Akhirnya apa? Jadi bilang, Ustadz, anak saya nggak punya uang saku, kita kasih. Pak Ustadz, listrik saya habis, kasih. Sampai yang kecil-kecil. Akhirnya apa? Kita kasih. Oke. Kadang ini gaji baru turun, ya kan? Gaji dari pesantren baru turun, gitu ya. Apa namanya waktu itu ya saya mudir jadi agak lebih kan. Belum sampai tangan istri udah saya kurangi dulu untuk si mu'alaf. Ternyata mu'alafnya sejak tahun 2000. Jadi dikira kita para aktivis mikir baru masuk Islam terus diusir sama orang tua gitu.
Ternyata sejak tahun 2000 saya konekkan dengan komunitas, namanya Komunitas Solidaritas Islam, KSI, komunitas sudah suka bantuin, dibantuin juga, terus bantuin. Ketua KSI-nya nelpon saya, gitu. Ini kok kayaknya minta-minta terus ya Ustaz. Habis beliau ngomong gitu, saya baru scroll ke bawah, ke atas lagi. Ternyata saya baru sadar, selama setahun setiap bulannya saya ngasih terus. Ya. Kadang saya kirim murid saya untuk ke sana, terus. Akhirnya saya konsul sama ustadz-ustadz yang biasa di seperti ini. Ustadz, ini gimana ya? Udah jangan bantuin, cuman bantuinnya kita hanya sembako, setelah itu gak usah pikirin. Sampai minta modal, sampai minta ini, aduh ya Allah ya. Akhirnya kita diem. Setelah diem, nanti dia bilang gini, kenapa ya dulu kami mengenal Ustadz sangat ramah, sangat baik, sekarang nggak jawab. Dalam hati, kamu kelakuan akhirnya sama dengan ayat ini nih, mahsuro. Kalau terlalu jor-joran menyesal. Akhirnya udah kita diem aja. Subhanallah. Begitu ya. Ini cara hitung-hitungannya pakai ayat ini tadi. Jangan terlalu, di Al-Qur'an benar juga. Di Al-Qur'an ayatnya waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Tadi sebenarnya saya juga mau sebut itu juga. Ya, barakallahu. Tapi nanti kepanjangan. Oke, barakallahu. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.